Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Iswar Ilham. Perkenalkan, nama saya Ikmat Triwinda Indonesia Permata. Dan perkenalkan, nama saya Kakak Salvina Maduri Darul. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dan lingkup ASEAN. Tema 5, subtema 1, kerja keras berubah kesuksesan, muatan IPS. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke materi, untuk itu mari kita berpikir dulu, apa sih itu ASEAN? Bagaimana posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN? Dan bagaimana peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN? Apa sih itu ASEAN? ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang dikenal juga dengan nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan sebuah organisasi dengan tujuan mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain untuk hidup bermasyarakat. Selain itu, tidak setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar manusia agar terpenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Nah, bagaimanakah peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup kerjasama ASEAN? Nah, selanjutnya bagaimana posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN? Nah, di ASEAN, Indonesia juga berperan penting dalam membantu menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Nah, salah satu implementasi tersebut adalah Indonesia bergabung menjadi pasukan perdamaian yang dimana disingkat adalah PBB di akhir perang Vietnam pada 1973 hingga 1974. Kemudian, Indonesia mengirimkan barang dagangan atau komoditas ke luar negeri. Indonesia mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri. Bagaimana peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN? Peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN yaitu berperan dalam lumbung padi di kawasan Asia Tenggara. Di kawasan Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam dikenal sebagai lumbung padi. Selain itu, dua negara tersebut, negara ASEAN lainnya juga turut menyediakan cadangan pangan saat keadaan darurat termasuk Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke materi impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Nah, orang yang melakukan kegiatan impor disebut imporir. Adapun barang yang dibeli dikenal sebagai barang impor. Keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi alasan dilakukannya impor. Contohnya, Indonesia belum bisa memproduksi barang-barang elektronik dan barang-barang otomotif seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, Indonesia mengimpor barang-barang tersebut dari negara lain. Selanjutnya adalah ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Nah, jadi orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Adapun barang yang dijual dikenal sebagai barang ekspor, yaitu melimpahnya sumber daya alam suatu negara yang melatar belakangi kegiatan ekspor. Nah, sebagai contoh, negara Indonesia melimpah akan minyak bumi dan hasil pertanian. Selain itu mencukupi kebutuhan yang ada di dalam negeri dan di luar negeri. Nah, itulah tadi materi kita, yang dimana materi kita pada hari ini yaitu hakikat IPS. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik. Nah,
Saya mewakili kakak-kakak yang lain mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.